Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan P3 telah mengumumkan calon wakil presiden yang mereka dukung pada Pilpres 2024 yakni Ganjar Pranowo. Padahal sebelumnya P3, Golkar, dan PAN telah membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Namun koalisi ini belum juga mengumumkan siapa capres dan cawapres yang akan diusung. Ya, lalu akankah Golkar dan PAN mengikuti langkah P3 atau mencari jalannya sendiri dalam sebuah koalisi baru? Lalu siapa pula cawapres yang akan diusung oleh P3? Akankah diberikan kepada Sandiaga Uno? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Golkar, Kang Aceh Hasan Syadzili, kemudian Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3, Muhammad Romahur Muzi, dan juga pakar politik Hanta Yuda. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat petang. Waalaikumsalam. Dan Sera. Ya, kita ke Mas Romi terlebih dahulu. Mas Romi, mengapa P3 ini terkesan begitu cepat mengumumkan capresnya, tidak menunggu dulu atau bersama dengan Koalisi Indonesia Bersatu? Baik, kita belum tersambung dengan Mas Romi. Kita terlebih dahulu ke Kang Aceh. Kang Aceh, ini sudah diumumkan dari P3 mengusung Ganjar. Artinya KIB ini tidak lagi solid atau akan seperti apa? Ya, pertama tentu kita hargai ya, setiap partai politik tentu memiliki mekanismenya sendiri dalam menentukan calon presiden atau calon wakil presidennya. Namun tentu kita kan sebetulnya dengan P3 sudah membangun komunikasi yang sangat intensif cukup lama gitu ya. Dari sejak diumumkan Koalisi Indonesia Bersatu diikuti oleh semua pengurus-pengurus baik tingkat pusat di masing-masing partai maupun di tingkat daerah, kita berkomitmen untuk membangun koalisi secara bersama-sama. Dan sekarang P3 telah mengumumkan, ya saya kira itu hak dari setiap partai politik untuk menentukan kebijakan capres atau cawapresnya. Bagi kita KIB, kalau kita lihat ya, KIB tinggal berdua dong. Tinggal berdua tentu, tapi secara elektoral ya, untuk memenuhi presidensial threshold, kami masih bisa untuk mencalonkan calon presiden maupun calon wakil presiden. Tapi kira-kira nih, kalau P3 aja nih kayaknya sudah meninggalkan KIB, karena kan udah jelas, kecuali mungkin kalau Golkar nanti barengan, tapi kan suaranya rugi, suaranya cukup banyak. PAN bakal tetap setia nggak sama KIB? Ya, sejauh ini komunikasi kami dengan Pak Zulkifli Hasan sangat-sangat intensif ya. Sama halnya seharusnya dengan Pak Ketua PLT P3 pun juga sama intensif. Namun yang terus dilakukan, saya kira kita tahu misalnya waktu kemarin dalam acara buka puasa, silaturahmi yang dilakukan bersama di salah satu acara Partai Amanat Nasional, kan digagas tentang koalisi besar. Dan koalisi besar itu bukan hanya KIB, tetapi juga kita mendorong membangun komunikasi dengan kebangkitan Indonesia Raya, yaitu dengan Gerindra dan dengan PKB. Jadi upaya untuk membangun koalisi ini terus dilakukan. Jadi tentu ya bagi kami apa yang dilakukan oleh P3 ya tentu itu silahkan saja. Namun komitmen bersama untuk membangun gagasan koalisi ini berdasarkan pada platform bersama, gagasan politik, dan politik persatuan, tentu saya kira tetap konsisten menjadi satu komitmen bersama dari kita. Tentu kami sekali lagi antara setidaknya Golkar dan juga komitmen dengan PAN sejauh ini kami tidak terganggu ya, dan tidak mengurangi ya kemungkinan untuk bisa mencalonkan sebagai tiket Pilpres gitu. Karena kita tahu Golkar 85 kursi, kemudian PAN 44 kursi, dan kalau dijumlah tentu ini sudah lebih dari cukup untuk mencalonkan calon presiden maupun calon wakil presiden. Namun sekali lagi kami tetap mendorong ya koalisi besar itu yang dilakukan, misalnya kita intensif melakukan pembicaraan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Muhaimin Iskandar gitu. Jadi bagi kami yang terpenting adalah bahwa koalisi ini tentu tidak terlalu terganggu. Walaupun tentu fatsunnya setiap kebijakan yang digagas bersama ya sesuai dengan komitmen bersama-sama dulu gitu.